Saudara sekalian, ada seorang penulis yang bernama Hanifah. Dia mendefinisikan sahabat. Baginya sahabat adalah orang yang berpikir 1000 kali untuk menjaga hati kita agar tidak terluka oleh sikapnya. Itu sahabat. Hanifah juga menulis, sahabat adalah orang yang tulus tanpa pamrih, bahkan tidak perhitungan dalam hal apapun kepada kita. Tetapi faktanya beberapa kali Hanifah disakiti hatinya oleh sahabatnya sendiri. Hanifah dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Hanifah dilukai oleh sahabatnya sendiri. Sekarang mari kita arahkan perhatian kita ke dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Demikian bunyinya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dari apa yang dikatakan oleh Yesus di sini, kita bisa katakan tidak mudah untuk mendapatkan seorang sahabat. Tidak mudah mendapatkan orang yang mau berkorban untuk kita. Ketika kita punya kesusahan, ketika kita punya kesulitan hidup, tidak mudah untuk mendapatkan orang yang mau berkorban membantu kita, menolong kita untuk keluar dari kesusahan dan kesulitan hidup. Tidak mudah. Dalam ayat ke-14 di sini Yesus mengatakan bahwa orang yang dapat disebut sahabat adalah orang yang mau melakukan apa yang dia perintahkan. 12 murid Yesus itu dapat disebut sahabat jika mereka melakukan apa yang Yesus perintahkan. Dari sini jelas, untuk mendapatkan seorang sahabat tidaklah mudah. Tidak mudah. Untuk menjadi sahabat Yesus tidak mudah. Sebab Yesus meminta, jika seseorang mau menjadi sahabatnya, dia harus melaksanakan perintah Yesus. Dan perintah Yesus itu jelas. Dalam ayat 12 dan 17 dari Yohanes pasal 15, perintahnya adalah saling mengasihi satu sama lain. Itu perintah Yesus. Dari dua ayat ini jelas bagi kita apa yang Yesus maksudkan dengan sahabat. Ternyata seorang sahabat adalah orang yang mau berkorban. Orang yang mau berkorban demi sahabatnya. Orang yang pelit, orang yang egois, orang yang penuh perhitungan tidak dapat dijadikan sahabat, tidak dapat disebut sahabat. Seorang sahabat harus punya komitmen. Dalam teks bacaan kita saat ini, Yesus menuntut komitmen itu. Jika kamu mau menjadi sahabatku, kamu harus melakukan perintah-perintahku, yaitu saling mengasihi. Jika kita mau bersahabat, maka antara kita dan orang yang menjadi sahabat kita harus ada komitmen. Komitmen yang kuat untuk saling memperhatikan, saling mengasihi satu sama lain. Sekarang mari kita arahkan perhatian kita ke dalam Alkitab yang kita baca tadi, Yohanes pasal 15 ayat 13 dan 14. Apa sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Yesus sebagai sahabat? Jika kita melihat ayat 13 dan ayat yang ke-14, kata sahabat di sini diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu philos. Philos. Philos artinya orang yang sungguh-sungguh kita kasihi. Sebab kata philos itu diturunkan dari kata phileo. Phileo artinya mengasihi. Memang dalam terminologi bahasa Yunani, kata mengasihi itu ada 4. Yang pertama adalah storge. Storge itu kasih orang tua kepada anak-anaknya. Yang kedua eros. Eros itu kasih asmara, kasih nafsu birahi. Yang ketiga filia atau philos. Itu adalah kasih tanpa ikatan darah, kasih persahabatan. Yang keempat agape. Agape itu adalah kasih tanpa perhitungan dan tanpa peduli orang macam apa yang dikasihi. Dari ulasan ini jelas kepada kita yang Yesus maksudkan dengan sahabat di sini adalah orang yang kita kasihi. Walaupun orang itu tidak ada ikatan darah dengan kita, tidak ada ikatan
keluarga dengan kita, tidak ada ikatan kekerabatan dengan kita, orang itu kita kasihi. Nah, kalau kita mengasihi orang yang seperti itu dan orang itu juga mengasihi kita, itulah yang disebut philos, itulah sahabat. Jadi di sini jelas bagi kita, Yesus meletakkan pondasi persahabatan itu diletakkan di atas dasar kasih. Jika kita melihat Lukas pasal 10 ayat 27, kita akan mengerti bahwa jantung pengajaran Yesus adalah kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, dan kasih kepada diri kita sendiri. Kasih terhadap Allah merupakan perintah yang pertama dan yang utama. Mengapa kita harus mengasihi Allah? Karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita beroleh keselamatan, supaya kita tidak binasa. Karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, maka kita diminta oleh Allah untuk mengasihinya. Itulah perintah yang pertama dan yang utama. Kasih yang kedua adalah kasih kepada sesama manusia. Mengasihi semua yang baik kepada kita. Orang yang baik kepada kita itu mudah. Tetapi mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita, yang menyakiti hati kita, itu tidaklah mudah. Tetapi perintah Yesus bagi kita adalah kasihilah sesamamu. Sesama yang dimaksud bukan sebatas orang-orang yang baik kepada kita, orang-orang yang bersahabat dengan kita, bukan. Tetapi sesama yang dimaksud bahkan orang yang berlaku jahat kepada kita pun kita harus mengasihi mereka. Banyak orang mengeluh, banyak orang mengatakan tidak mungkin kita menerapkan kasih itu. Saya mau katakan sepanjang hati kita adalah rajaku, kita tidak mungkin menerapkan kasih ini. Hanya orang yang memberi diri, dituntun hatinya oleh Tuhan yang dapat menerapkan kasih ini. Karena itu Yesus dalam Yohanes 15 ayat 5 menegaskan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang ketiga, Tuhan perintahkan kepada kita untuk mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri itu acap kali dilupakan orang. Mengasihi diri sendiri yang dimaksud di sini bukanlah mementingkan diri sendiri, bukanlah egoisme. Mengasihi diri sendiri yang Tuhan maksudkan di sini adalah penerimaan terhadap diri sendiri. Ada orang yang dilahirkan cacat dan dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya seperti itu. Jika kita mengikuti perintah Yesus, kita harus bisa menerima kenyataan itu. Ada banyak orang tidak bisa menerima kenyataan hidupnya, bahwa dia cacat, bahwa dia miskin, bahwa dia tidak punya kemampuan. Kasihilah dirimu sendiri. Sekalipun engkau cacat, sekalipun engkau miskin, sekalipun engkau tidak punya kemampuan, Tuhan mengajarkan kita, kasihilah dirimu sendiri. Inilah dasar kasih yang Yesus ajarkan. Sebagaimana Bapa Surgawi mengasihi dia, demikian juga dirinya mengasihi murid-muridnya. Dan karena dia mengasihi murid-muridnya, dia meminta agar murid-muridnya juga mengasihi satu sama lain. Marilah kita hidup dalam kasih yang Tuhan Yesus ajarkan. Jika kita menjalani kehidupan sebagaimana yang Yesus ajarkan, menjalani kehidupan dalam kasih, kehidupan kita menjadi penuh dengan sukacita. Dan kita memiliki keberanian untuk menghadapi setiap kesulitan kehidupan. Karena kita tahu kita bukan lagi hamba, tetapi kita adalah sahabat Allah. Mari kita sebarkan kasih yang Yesus ajarkan ini kepada orang tua kita, kepada sanak saudara kita, kepada tetangga kita, kepada semua orang yang kita jumpai. Dengan menjalani kehidupan dalam kasih yang Tuhan ajarkan, kehidupan kita pasti penuh dengan sukacita dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah.